Kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Qam'ul Mu'anid, kata beliau, dakwah ini nggak bisa bersendirian. Dakwah ini kita nggak bisa bersendirian. Di dalam mengangkat kebodohan umat ini kita nggak bisa bersendirian. Maka kata beliau, wajib atas kita untuk saling menguatkan antar satu dai dengan dai yang lain. Saling menguatkan. Bagaimana saling menguatkan? Di antara bentuk saling menguatkan itu saling berziarah, saling kunjung. Saling kunjung. Ingat, ada poin pertama, ingat poin pertama ini, dakwah ini nggak bisa ditanggung oleh satu orang, Pak. Dakwah ini amat berat, gak bisa dipikul oleh satu orang. Berarti butuh orang banyak. Butuh orang banyak untuk bisa memikul dakwah ini, untuk bisa menyampaikan dakwah ini, dan untuk bisa mengangkat kebodohan dari manusia. Itu butuh banyak orang. Nah, gimana ketika butuh banyak orang? Saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling ta'awun. Nah, bagaimana biar bisa erat saling ta'awun di dalam berdakwah ilallah ini? Ya saling ziarah, saling kunjung, saling kunjung, saling kunjung antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita sebutkan faedah saling kunjung mengunjung. Faedah saling kunjung mengunjungi. Pertama, inna ziyarah tuqarribu du'at min ba'dil ba'd. Saling ziarah itu adalah merekatkan, menguatkan hubungan antara dai satu dengan dai yang lain, antara teman satu dengan yang lain. Itu saling menguatkan. Dengan saling ziarah itu apa? Semisal mereka kayak jasad yang satu. Nah, yang pertama. Yang kedua, dengan ziarah itu kita mengetahui muskilah-muskilah dakwiyah, muskilah dakwah, muskilah permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Mungkin di antara takmir masjid, aku di masalah, bicara menyelesaikan, kan ziarah. Atau datang ke takmir satu lagi, anu punya masalah, gimana cara menyelesaikan. Ketahuan dengan cara berziarah itu, muskilah Anda bisa terselesaikan dengan orang-orang lain. Kemudian juga dengan ziarah itu juga Anda bisa menghasilkan ilmu dan pengetahuan. Dengan ziarah itu Anda bisa menghasilkan ilmu dan pengetahuan. Ketiga, keempat ya, ziarah itu bisa melunakkan hati dan juga bisa menghilangkan prasangka-prasangka. Masya Allah, ziarah itu begitu ya, Ikhwan ya. Kalau nggak pernah ziarah, prasangka aja ya, prasangka aja. Apalagi yang megang duit ya, kalau megang duit nengoma ya repotnya. Dengan ziarah kan ada dugaan apa disampaikan. Ya alhamdulillah kamu ke sini, anak punya dugaan gini-gini, terangkan. Enak kan gitu loh. Ketika kita saling ziarah antar dai satu dengan yang lainnya, ya saya punya dengar kamu punya begini-begini, bener nggak gitu? Kan enak. Nah kalau nggak pernah ketemu, wala telepon, wala apa, apalagi isu-isu yang udah masuk kan, begini begitu sudah, nggak ada yang menyelesaikan isu, menerangkan isu itu, sehingga isu itu masuk dalam hati kita. Ketika masuk, ya udah namanya setan, namanya syaitan. Nah coba kalau saling ziarah satu dengan yang lain, maka apa yang ada isu disampaikan. Anak punya isu begini gimana? Apa benar gak kamu gitu? Enak selesai. Fawaid dari saling ziarah antar satu dengan yang lainnya itu masya Allah bagus banget. Dan jarang dari kita ini menjalankan itu gitu masalahnya. Masing-masing dengan kesibukannya.
Padahal itu Masya Allah merapatkan barisan antar satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah perpecahan semakin kecil, memperkecil masalah, dan perpecahan semakin kecil karena saling ziarah satu dengan yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita ego duluan, biar dia dulu yang ziarah sama saya lah, itu repot kalau saya kayak gini ini. Jadi nggak akan jalan, masing-masing minta diziarahi kan gitu kan, nggak mau ziarah ke yang lain, minta diziarahi, ya repot kalau sudah kayak gini ini. Maka ini butuh menundukkan ego dan nafsu, rasa apa itu namanya, sok kembegde gitu ya, sok pengen dihormati, ini harus ditundukkan demi keutuhan dakwah, demi saling merapat dakwah dan dai-dai satu dengan yang lainnya. Dan seringnya terjadi pertengkaran ini kan gara-gara apa? Nggak ada komunikasi, ujuk-ujuk isu, apalagi isu Masya Allah. Santi-santi yang nggak belajar ini kan, atau netizen ini kan sering bawa isu yang belum mesti benar disampaikan ke ustadznya. Ustadz, saya dengar berita ini si A itu gini-gini. Wis catatan lagi si ustadznya lah kan. Coba kalau ini langsung ziarah kan enak. Saya itu pernah ngaji kitab Ushul Sunnah lil Humaidi. Sebelumnya apa? Sebelum Humaidi Abu Aisyah, Syarhus Sunnah lil Muzani. Lihat ini Masya Allah, asal usul kenapa Imam Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah. Itu awalnya ahlul ilmi itu kumpul, kemudian menyebutkan ulama-ulama yang ada di masa itu, A, B, Sufyan, itu. Tibalah Imam Muzani disebut. Sebagian ulama kata enggak, jangan sebut Imam Muzani, jangan sebut Muzani. Muzani bukan termasuk ulama Ahlussunnah katanya. Kenapa katanya? Dia punya masalah 1, 2, 3 catatan. Wis. Coba lihat. Catatan ini langsung Pak ditelepon, langsung didatangi pakai tulis surat ke Imam Muzani. Jadi nggak keluar dulu Pak, nggak keluar, hanya sebatas di tempat atau sebatas di antara mereka dulu. Maka salah satu dari mereka, ketuanya yang dituahkan, menulis surat. Telah datang kepadaku khobar Anda itu begini. Maka Imam Muzani langsung merespon dan menulislah surat, menulislah kitab itu sebagai bantahan terhadap isu yang berkembang. Bayangkan, kita bisa ambil faedah, coba lihat. Tidak mudah menerima kabar. Apalagi Imam Muzani seorang imam pada aslinya kan, imam Ahlussunnah kan gitu. Ketika ada isu jangan langsung diterima, cross check dulu, lalu menulislah surat. Kan gitu Pak. Sekarang enggak, masuk isu, dapat isu langsung paginya ceramah gitu kan, mengantar apa, mendebat atau membantah. Nah ini kan repot jadinya, kurang dewasa dalam mensikapi masalah yang terjadi. Coba ulama dulu Masya Allah biasa. Jadi nggak keluar dulu, dan ini kan tawakuf dulu kita terkait dengan Al-Muzani, jangan keluar. Saya akan nulis beberapa hal yang kita ada isu tadi kepada Imam Muzani. Imam Muzani dijawab oleh beliaunya. Selesai sudah permasalahan. Nah, ketika adanya saling ziarah satu dengan yang lainnya, terkadang ada isu atau ada apa, tinggal didiskusikan, selesai. Ini orang gelem ziarah, orang gelem opo, tapi sudah mengambil sikap, itu loh, repot kan itu kan. Lah kapan mau selesai kayak gini ini dakwah ini?
Kapan mau selesai kalau model dakwah kayak gini ini. Gitu loh. Ya Allah musta'an.